Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori formalisme sastra. Sebelum videonya dimulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Patimatuz Zahra sebagai penyaji pertama, Dinda Eka Sucitra sebagai penyaji kedua, Ega Prihartini Putri Barju sebagai penyaji ketiga, dan terakhir Faiza Adila Rahmani sebagai penyaji keempat. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan teori formalisme? Pengertian formalisme. Formalisme adalah reaksi terhadap pendekatan sastra yang bersifat positivistik yang merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat positivisme, yakni suatu faham yang menganggap bahwa segala ilmu pengetahuan harus berasaskan fakta yang dapat diamati. Kaum formalisme memandang karya sastra hanya dari segi intrinsiknya saja. Mereka memandang karya sastra adalah karya yang berdiri sendiri, terbebas dari pengaruh luar karya itu sendiri. Formalisme Rusia adalah aliran kritik sastra yang lahir di Rusia pada tahun 1915 sampai 1930-an sebagai reaksi terhadap aliran kritik sastra yang berlaku di Rusia waktu itu, yang mementingkan isi dan ciri sosial sebuah karya sastra. Formalisme Rusia timbul berkat adanya gerakan avant-garde. Gerakan avant-garde yang dikenal sebagai gerakan futurisme menolak dan memberontak terhadap tradisi kebudayaan. Mereka memuja zaman modern dengan mesin-mesin yang bergerak cepat karena berperan dalam membebaskan rakyat tertindas. Formalisme Rusia juga timbul sebagai reaksi terhadap aliran positivisme pada abad ke-19 yang terlalu memperhatikan data-data biografis dalam studi ilmiah dan cenderung menganggap yang ilahi sebagai yang absolut. Pokok gagasan formalisme Rusia ada 4, yaitu 1. Defamiliarisasi. Defamiliarisasi adalah teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh Shklovskaya untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Teknik-teknik itu misalnya menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, atau mengulur-ulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Sedangkan deotomatisasi adalah hasil dari defamiliarisasi. 2. Teori naratif. Gagasan kedua mengenai teori naratif kaum formalis Rusia memberikan perhatian khusus terhadap teori naratif untuk kepentingan analisis teks naratif. Mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Menurut mereka, yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur, sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. 3. Analisis motif. Gagasan ketiga mengenai analisis motif secara sangat umum. Motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. 4. Fungsi puitik dan objek estetik. Gagasan yang terakhir mengenai fungsi puitik dan objek estetik. Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu model komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Dalam pemakaian bahasa sastra, fungsi puitis paling dominan. Pesan bahasa dimanipulasi secara fonis, grafis, leksikosemantis sehingga kita menyadari bahwa pesan yang bersangkutan harus dibaca sebagai karya sastra. Jan Mukarovsky memperkenalkan istilah objek estetik sebagai lawan dari istilah artefak. Artefak adalah karya sastra yang sudah utuh dan tidak berubah. Artefak itu akan menjadi objek estetik bila sudah dihayati dan dinikmati oleh pembaca. Tokoh-tokoh paham formalisme. 1. Viktor Shklovsky. Viktor Shklovsky mengemukakan bahwa sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. 2. Boris Eisenbaum. Boris Eisenbaum memberi penegasan bahwa kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi puitik
dari kekangan intelektualisme dan moralisme yang diperjuangkan dan menjadi obsesi kaum simbolis. 3. Boris Tomaszewski. Boris Tomaszewski menyebut motif sebagai satuan alur terkecil. Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita.